Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Jafi di podcast Ghost Team ini. Di video kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu episode ketiga. Kita akan melanjutkan kisah-kisah atau pengalaman yang dialami oleh teman saya Wahyu, yang mungkin nggak kalah seram dari cerita-cerita sebelumnya. Jadi jangan kemana-mana, terus pantengin video ini. Jangan lupa pakai headset agar kesan horornya semakin kerasa ke kalian. Dan jangan nonton video ini sendirian. Buat kalian yang memiliki cerita horor atau pengalaman horor yang ingin ceritanya disampaikan di YouTube ini, atau ingin menjadi narasumber, silahkan hubungi atau kirim di email ahmadjafifarezi@87@gmail.com. Dan jangan lupa buat kalian untuk like, comment, dan subscribe. Icon loncengnya itu dipencet agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari kami, video-video dari kami. Dan jangan lupa juga buat share sebanyak-banyaknya ke teman kalian agar kita cepat mencapai kepercapaian kita. Ya udah, tanpa banyak omong, langsung saja kita dengerin ceritanya berikut ini. Jadi untuk mengawali video kali ini, saya akan bercerita waktu saya mendaki ke Gunung Kawi dengan teman saya berempat, dan salah satunya adalah Wahyu. Ini adalah cerita dari sisi sayanya, dan nanti Wahyu akan menceritakan dari sisinya. Jadi pertama-tama, awal mula waktu, tepatnya malam, waktu kita kumpul-kumpul, nggak sengaja saya nyeletuk ke teman-teman, "Rek, kalau sing feeling munggah gunung." Di situ teman-teman menjawab dan memberi respon yang sangat setuju, kayak menunjukkan bahwa mereka setuju gitu. Jadi mereka semua setuju, lalu mereka pun bertanya kembali, "Enak-enak gunung di?" Di situ saya kembali nyeletuk, bersaran untuk menaiki Gunung Kawi. Oke, anak-anak semua setuju. Lalu keesokan harinya kita bersiap-siap dan semua sudah yakin bahwa akan melakukan pendakian. Keesokan harinya kita berenam kita berenam. Lalu keesokan harinya waktu kita udah mau berangkat, setelah packing, teman kita yang satu itu tiba-tiba nggak bisa. Di situ kami pun sedikit down dan bingung, ingin melanjutkan pendakian ini atau membatalkannya. Tapi di posisi itu kami semua sudah menghabiskan uang kita untuk belanja logistik, nyewa peralatan pendakian, dan siap gak siap akhirnya kita berangkat. Yang berangkat adalah saya, Wahyu, teman saya ini, Rere, Salsa, dan Jimmy. Ya mungkin ini adalah kesalahan terbesar kami, karena kami
memilih keputusan untuk tetap mendaki. Yang pertama karena faktor anggota kami satu tidak bisa, maka kita berlima ganjil. Kita ngotot berangkat, padahal waktu itu waktu corona, ya mungkin masih barusan lah 3 bulan yang lalu. Waktu corona banyak gunung-gunung atau jalur pendakian lain itu masih tutup, dan Kawi pun tutup. Kita nekat untuk terus mendaki dengan melewati jalur legal. Singkat cerita, kita lalu mendaki. Di perjalanan awalnya kita enjoy aja, seru-seruan sambil bercanda-canda, menikmati perjalanan. Mungkin waktu itu sekitar pukul 1 siang. Ya, 1 siang. Kita jalan terus. Kalau menurut cerita dari teman-teman, karena kita sebelum melakukan pendakian kita searching dulu, tanya-tanya ke teman yang pernah melakukan pendakian Kawi. Menurut dari teman-teman itu, dari base camp sampai pos 1 itu mungkin menghabiskan waktu 45 menit atau 1 jaman. Tapi di situ kita 2 jam. Mulai awal kita sudah kayak bingung, tapi kita tetap berpositif thinking karena kita tempatnya di gunung. Lalu kita melanjutkan perjalanan. Kita sempat nyasar karena ada jalan percabangan 3. Kita melewati cabangan itu satu-satu, menelusuri jalan itu, dan gak ada yang benar. 2 jalan ini gak ada yang benar. Lalu akhirnya kita sangat yakin jika jalan yang satu ini memang benar-benar jalur pendakian. Lalu kita melanjutkan perjalanan. Lama-lama kita semakin lapar karena tenaga kita kekuras banyak, karena medan dan trek di Gunung Kawi itu sangat berat lah, jadi nanjak terus gitu. Break lah kita sama-sama memutuskan untuk break, untuk makan siang. Lalu kita makan di atas sungai. Waktu kita makan yang masih gak ada hal-hal mistis yang mengganggu kita, enjoy aja. Ketika kita jalan-jalan terus, habis makan, mulai kita mendengar suara azan maghrib. Kita pun berhenti. Setelah azan maghrib, kita melanjutkan perjalanan. Semakin gelap, kita menyalakan headlamp. Kita masing-masing membawa headlamp. Gak lama kita jalan, padahal headlamp itu baru. Headlamp yang dipakai Rere dan Jimmy itu baru, baterainya juga baru. Tapi gak tahu kenapa headlamp itu langsung error. Ya gak tahu, mungkin memang rusak. Di situ kami memang masih positif. Oke lah, headlamp tinggal 3. Otomatis penerangan minim dong. Kita tungguan. Kita nunggu teman kita yang tertinggal. Jadi pelan-pelan. Lama-lama semakin ganjil karena medan itu semakin nanjak. 90% nanjak. Pokoknya nanjak banget. Sampai yang kita biasanya mendaki itu hanya memakai 2 kaki kita, tapi di situ kita terpaksa memakai 2 kaki kita dan 2 tangan kita. 4 WD lah kalau bahasanya anak gunung. Kita mendaki, lama-lama kok ganjil. Akhirnya kita break. Nah, disitulah hal-hal mistis mulai meneror kita semua. Awalnya di situ saya
merasa di sekeliling kita semak-semak yang sangat, ya, kayak pohon-pohon gitu yang sangat lebat. Ada yang mengawasi kita, banyak sekali. Di situ saya merasa seperti itu. Angin pun berhembus sangat-sangat kencang. Dan awal kejadian mistis yang benar-benar menakutkan itu, saya dikejutkan dengan adanya suara perempuan yang tertawa. Di situ yang dengar bukan hanya saya tapi Rere. Oh ya, sedikit cerita. Jadi saya dan Rere ini orangnya agak sensitif dengan barang-barang atau makhluk gaib. Jadi kita berdua di situ sangat mendengar dengan jelas. Dan di situ saya cuma memberi kode ke Rere, Re, dan Rere pun langsung jawab ke saya, oh iya mas, nggak apa-apa menengahi, kok di sore diceritakno. Yang dalam bahasa Indonesianya, iya mas, nggak apa-apa, diam aja, nanti kita ceritakan di bawah. Oke lah, saya cuek. Gak lama kemudian saya mencoba mencairkan suasana dengan bergurau dengan teman-teman sambil makan snack, minum, ngerokok. Tanpa saya sengaja, saya menoleh kanan kiri. Waktu saya menoleh kiri, ada banyak pohon yang lebat itu. Di sela-sela pohon saya melihat kayak ada putih-putih besar sekali sedang mengawasi kita. Di situ saya kayak cuek, dan terulang lagi saya memberi kode ke Rere, Re, sambil memainkan mata, saya mengarahkan mata saya ke arah kiri, ke arah sosok tersebut, dan Rere pun langsung melihatnya. Di situ Rere langsung bilang, iya mat, aku ndelok. Yang dalam bahasa Indonesianya, iya mat, saya lihat, saya tahu. Oke lah. Di situ memang sengaja kita nggak cerita atau memberitahu ke teman-teman yang lainnya, takutnya mereka semakin takut. Nggak lama kemudian, karena kita masih istirahat, di situ istirahat kita sangat lama sekali karena tenaga kita terkuras sangat banyak. Jimmy pun nyeletuk, oh alah, orang ngono mang enak deh oma, timbang gunung ini gak jelas. Ya mungkin penghuni di situ tersinggung ya. Di situ pun langsung kayak angin itu langsung berhembus kencang, dan saya lihat ke arah kiri sosok makhluk yang tadi itu, yang awalnya mukanya ya biasa-biasa aja, maksudnya ya dalam artian biasanya makhluk gaib, tapi di situ langsung berubah kayak menyeramkan sekali. Ya mungkin itu salah satu penghuni Gunung Kawi yang marah. Singkat cerita, saya diam masih positif, lalu kita pun lupa dan melanjutkan perjalanan. Dan ketika kita melanjutkan perjalanan, keanehan pun terjadi lagi. Mulai awal pendakian kita hanya menemui base camp. Kita nggak menemui pos 1 dan pos 2. Tapi kita rasa perjalanan kita itu sangatlah jauh, sudah jauh sekali, dan nggak mungkin jika nggak nemu pos 1 dan pos 2. Di situ akhirnya kami berlima memutuskan untuk kembali atau mencari tempat lapang untuk mendirikan tenda. Waktu saya dan teman-teman kembali, semakin lama kok jalanan ini kayak diinjek ambrol kayak tanah kuburan gitu loh. Diinjek longsor kayak gitu. Dan di depan pun ada Rere yang memimpin perjalanan ini. Gak lama kemudian Rere kayak
masuk jurang. Untungnya di situ kami berempat langsung jerit dan menarik Rere. Benar kita lihat di bawah, di situ ada jurang yang sangat dalam. Lalu Rere pun saya tanyai, "Loh Re, kok moro-moro mlebu ning jurang opo on?" Kak dalam bahasa Indonesia, "Loh Re, kenapa kok tiba-tiba masuk ke jurang? Kenapa, ada apa?" gitu loh. Dan Rere pun di situ diam. Dan kita melanjutkan perjalanan. Gak lama kita berjalan, kita menemukan tempat lapang yang mungkin ukurannya 3-2 meter. Gak cukup buat dirin tenda. Oke, di situ kita sepakat gak dirin tenda dan kita nekat cuma pakai matras. Oke, kita duduk di atas matras berlima sambil nyalakan api unggun karena di sana sangat dingin. Kita masak, makan. Awalnya gangguan sudah sedikit berkurang, tapi lama kelamaan terdengar suara anjing liar seperti serigala yang membuat suasana kembali menjadi mistis. Jadi secara jelasnya tempatnya itu kayak ini tanah lapang, yang kanan adalah jalan saya tadi, yang kiri jalan yang belum saya jajah, belum saya jalanilah, saya belum jalan ke situ. Tak lama kemudian saya mendengar dari jalan yang sebelah kiri itu terdengar suara orang berjalan sangat keras sekali, dari kejauhan kedengar jeduk jeduk jeduk. Lama kelamaan bunyi itu semakin keras dan semakin dekat. Waktu bunyi itu sudah sangat keras dan dekat sekali di samping saya, bunyi itu hilang dan kembali lagi dari jauh, jeduk jeduk jeduk, pelan keras, dekat, hilang, seperti itu terus. Oke lah, di situ saya diam aja dan cuek aja lah. Lalu tepatnya pukul 1 saya mencium bau yang sangat kuat, yaitu aroma menyan Jawa. Oke lah, di situ saya mencoba untuk berpikir positif lagi dan diam, enggak menceritakan ke teman-teman. Tak lama kemudian terdengar suara lirih seperti perempuan menangis tertawa. Di situ pun saya kembali takut sekali, dan saya kayak berkata sendiri dalam hati saya, "Ya Allah, ya Tuhan, mungkin ini memang salah kami, dan jika takdir saya untuk mati di gunung ini, tolong temukan jasad saya." Saya sampai berdoa gitu di dalam hati. Oke, akhirnya saya tidur, dan keesokan harinya kita melanjutkan perjalanan untuk turun, dan cerita berakhir di situ. Lalu ketika di rumah kita saling bertukar cerita. Tapi tunggu dulu, kalian jangan kemana-mana, terus dengarkan cerita ini, karena ini adalah sisi kedua dari cerita ini yang akan disampaikan oleh teman saya, Wahyu. Ya, ini adalah sisi kedua dari cerita yang diceritakan oleh Ahmad Yafi. Ini dari sisi saya. Dari awal cerita, ya kami naik ke Gunung Kawi. Awalnya kita naik itu inginnya berenam. Yang satu ini bernama Nadia,
Dia itu sudah naik ke Gunung Kawi beberapa kali. Dia yang hafal jalan, tetapi karena ada sebuah masalah, dia tidak jadi ikut kita ke Gunung Kawi. Jadi akhirnya kita naik hanya berlima, saya, Ahmad Yafi, Salsa, Rere, dan Jimmy. Kami naik ke Gunung Kawi pada hari Kamis jam 1 pada saat itu. Dan kami dari sana itu berjalan ke base camp itu jam 4 sore. Jam 4 sore kami pun di sana berfoto-foto dan beristirahat dari tempat parkir ke base camp. Setelah itu kita bertanya kepada orang yang berada di sana, jalan ke puncak itu di mana, karena kami semua belum pernah naik ke Gunung Kawi. Kata bapak-bapak di sana, kalian tinggal lurus aja deh, tinggal lurus, nanti jalannya ketemu di sana. Dan kami pun mengikuti apa kata bapak itu. Kami lurus ke sana, dan di sana pun ternyata jalan itu bercabang. Mungkin ada 4 kalau saya ingat. Dan kami coba untuk pergi ke satu-satu. Yang kami pergi ke arah pertama itu yang kiri sendiri, kami ikutin sampai lurus. Ternyata pada saat udah sampai di tempatnya, di sana jalannya tertutup, dan akhirnya kami kembali. Saya coba jalan yang satunya lagi. Kita coba sampai pojok, ternyata juga sama, tertutup karena ada longsoran. Yang kedua itu kami kembali. Yang ketiga juga sama. Setelah kami sudah sampai pojok itu ternyata jalannya tertutup juga. Dan yang keempat ini jalannya itu agak tertutup dan mengarah ke bawah. Saya kira masa sih jalan ke gunung kok malah ke bawah dan tertutup, kayak gak pernah dilewatin gitu. Akhirnya saya coba jalan yang kedua. Kami naik ke jalan yang kedua, dan sampai sana itu kan longsor, dan Rere mencoba ke arah atasnya yang melewati longsoran itu. Ternyata ada jalan, dan kami pun naik ke sana lewat jalan yang longsor tadi. Lama kelamaan jalan dari sana, tanah itu seperti tidak pernah dilewatin. Kayak setiap kita menginjak makin gimana ya, kaki itu masuk ke dalam tanah gitu. Jadi kita jalan-jalan semakin nanjak, dan jalan pun itu semakin kayak gak jelas gitu, kayak gak pernah dilewatin. Jam itu udah sekitar jam 7 atau jam setengah 8. Kami teruskan untuk sampai ke sana. Setelah jam 9-an kami agak bingung karena ini sepertinya bukan jalan yang benar. Kami istirahat sejenak, dan kami udah bingung, panik, karena ya kata tadi Ahmad Yafi, 2 teman kami headlampnya mati dan kami sulit penerangan, dan kami bingung karena sebelah kiri kami itu sudah jurang dan kami itu menanjak kiri jurang. Kami istirahat di tempat yang agak nggak landai, yang ya masih nanjak. Kami duduk di situ dan cerita dimulai dari sini. Pada saat itu Rere dan Salsa berada di atas dan aku berada di tengah, dan Ahmad Yafi dan Jimmy berada di belakang duduk. Dan di saat itu banyak sekali gangguan yang terjadi dari sisi aku. Yang kulihat pada saat itu, aku menoleh ke arah Rere yang berada di atas, dan aku kan memainkan headlampku untuk melihat kanan kiri. Dan di saat aku melihat ke atas Rere, dari sudut sebuah pohon kecil yang aku udah dipotong itu, ada sebuah kain putih, seperti kain putih besar gitu loh.
itu kayak gerak, gak tahu itu apa, tapi pas aku lihat pakai headlamp itu gerak. Dan aku di situ cuma bingung dan istighfar aja, kayak bingung. Dan aku gak berani cerita soalnya kayak takut yang lain pada panik gitu. Soalnya juga udah panik, jalan gak tahu. Dan kami sejenak di situ beristirahat, bingung. Agar mencairkan suasana, kami bercanda dan memakan jajan-jajan atau snack. Setelah itu kami mencoba untuk turun, daripada kita teruskan nanti kita mendapatkan sebuah masalah. Tapi sebelum itu kita melihat ke arah GPS. Ternyata itu jalan yang kita tuju itu sangat berlawanan arah, karena yang kami tuju itu hampir menuju ke Blitar. Dan kami pun bingung dan kami ingin segera kembali gitu, karena kami takut. Kami kembali, dan saat kembali entah kenapa Riri yang mengawali perjalanan yang berada di depan sendiri itu mengarah sendiri ke jurang. Tak kenapa tiba-tiba mengarah ke jurang, dan kami meneriaki, yang kata Ahmad tadi meneriaki dan menarik Riri. Dan Riri kata kayak yang dia lihat tuh kayak burem kayak gelap. Dan akhirnya saya yang berada di belakang sendiri, saya kembali ke atas dan saya menemukan jalan. Dan akhirnya Riri berjalan kembali di depan saya, belakang lagi, dan di depan saya itu Ahmad. Setelah itu saya lurus agak turun, tiba-tiba itu Ahmad kan berpegangan sama sebuah pohon lah. Itu tiba-tiba pohon yang dipegang itu jatuh kayak tumbang gitu loh. Takut yang duluan itu kejatuhan pohon atau gimana. Saya di belakang nahan, setelah anak-anak udah lari, saya lepasin pohon sambil saya lari. Alhamdulillah pohon tidak jatuh. Dan saya itu setelah kami lari dari itu, kita menemukan jalan landai agak kecil, mungkin 3-2 meter. Dan di situ kami tidak mendirikan tenda soalnya tidak cukup mungkin. Dan kami, kata Ahmad Yafi tadi, cuma matras, dan di situ banyak gangguan juga. Sampai jam 1 anjingnya Ahmad, Salsa dan Derry tidur. Saya dan Jimmy itu bergadang sampai pagi. Banyak sekali gangguan yang kami alami, dari suara seperti anjing melolong sampai ada suara jejak kaki yang sangat keras tiba-tiba menghilang berulang-ulang kali, dan sebuah bayangan hitam di belakang saya. Saya duduk, mungkin di belakang saya itu jurang sebelah kiri yang gelap. Saya sambil mendengarkan lagu bersama Jimmy, saya memainkan headlamp ke arah bawah. Dan saat saya memainkan itu, tiba-tiba ada sosok atau kain lah, itu merah. Sekejap atau tidak lama itu keluar gitu loh, kayak memperlihatkan sebentar, tiba-tiba hilang. Dan gimana, aku panik, bingung, karena semuanya tidur dan aku sama Jimmy yang cuma ya masih berjaga. Dan sampai pagi banyak sekali gangguan kayak suara-suara gitu. Sampai pagi jam 4:30 atau jam 5 itu banyak sekali kayak angin kencang, sama sekeliling kami itu banyak yang gerak kayak suara monyet gitu, tapi gak ada monyet, kayak keras. Dan akhirnya pagi tiba, kami turun dengan selamat. Itu adalah cerita kami yang kami alami pada saat di Gunung Kawi. Karena mungkin itu kesalahan kami, karena kami naik gunung tanpa
pengetahuan orang yang tahu jalan, atau juga saat itu masa pandemi atau corona, untuk jalan ke gunung itu sebenarnya ditutup, tetapi kami ya naik gunung, tapi dengan alasan kamu naik tidak apa, yang penting resiko atau akibat apa-apa ditanggung dengan kamu sendiri. Ya, terima kasih. Itu adalah yang saya alami bersama dengan Ahmad Yafi dan teman-teman saya pada saat saya naik ke Gunung Kawi. Oke guys, jadi itu tadi adalah cerita nyata kami yang sangat mistis ketika melakukan sebuah pendakian ke Gunung Kawi. Oke, sedikit tambahan, kalau kita lihat dari artikel Google, Gunung Kawi adalah salah satu gunung yang termistis di Pulau Jawa, yang mistisnya masih pekat gitu loh. Dan dari video kali ini kita dapat menyimpulkan, jika kita memang ingin berpergian kemana aja, termasuk mendaki gunung, jangan memaksakan satu keadaan. Mulai faktor pertama, kita ganjil berlima, itu adalah kesalahan. Faktor kedua, kita memaksakan naik dengan kondisi pandemi, dan waktu itu Gunung Kawi tutup, jadi kita ilegal. Dan faktor ketiga, mungkin kita ada salah omongan, kita sompral di atas gunung, kita banyak ngeluh. Mungkin itu adalah salah satu faktor juga. Oke guys, jadi itu tadi adalah pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini, dari video ini. Buat kalian di rumah, jangan niru kami. Di sini kami mengakui bahwa semuanya pure kesalahan kami sendiri, kesalahan kita sendiri, tanpa ikut campur dari kesalahan orang lain. So, jadi jangan ditiru perbuatan kami. Oke guys, cukup sekian aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nantikan konten-konten kita berikutnya. Mandek dewe anjing. Iya. Oke guys, jadi cukup sekian video kali ini. Nantikan konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa pencet notifikasi di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Oke guys, salam horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.